Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Kami di warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 Geografi dari kelas 11, 12 IPS 3 akan memaparkan sebuah materi atau mempresentasikan sebuah materi dari keragaman budaya di Pulau Jawa. Di mana saya Muhammad Febriana Adeguna sebagai moderator, ada Aldo Ferdian Sunaria sebagai penyaji materi, Cinta Jara Haura Putri pada kesempatan kali ini tidak bisa hadir karena ada keperluan yang mendadak. Dianti Hestari sebagai penyaji materi, Fahri Husaini sebagai penyaji materi, Vina dan Aldo. Pada kesempatan kali ini Aldo tidak bisa menampilkan kamera karena ada kesalahan pada HP-nya. Oke, selanjutnya. Oke, pendahuluan. Sebelum masuk ke materinya, saya akan memberitahukan beberapa materi yang akan saya sampaikan. Suku Jawa merupakan suku bangsa terbesar di Indonesia, berasal dari Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, dan Yogyakarta. Setidaknya 41,7% penduduk Indonesia merupakan etnis Jawa. Selain di ketiga provinsi tersebut, suku Jawa banyak bermukim di Lampung, Banten, Jakarta, dan Sumatera Utara. Di Jawa Barat, mereka banyak ditemukan di Kabupaten Indramayu dan Cirebon. Suku Jawa juga memiliki subsuku seperti Osing dan Tengger. Jawa adalah sebuah pulau di Indonesia dengan penduduk 136 juta jiwa. Pulau ini merupakan pulau berpenduduk terpadat di dunia dan merupakan salah satu wilayah berpenduduk terpadat di dunia. Pulau ini dihuni oleh 60% penduduk Indonesia. Ibu kota Indonesia, Jakarta, terletak di Jawa bagian barat. Banyak sejarah Indonesia berlangsung di pulau ini. Jawa dahulu merupakan pusat dari beberapa kerajaan Hindu-Buddha, Kesultanan Islam, pemerintahan kolonial Hindia Belanda, serta pusat pergerakan kemerdekaan Indonesia. Pulau ini berdampak sangat besar terhadap kehidupan sosial, politik, dan ekonomi. Yuk, lanjut. Sebelum masuk materinya juga, saya akan memberitahukan rumah adat yang ada di Pulau Jawa. Lanjut. Yang pertama itu rumah adat Jawa Barat. Rumah adat Sunan Jalopong. Rumah adat julupan adalah rumah adat asal Sunda, artinya bentar. Nggak kelihatan soalnya. Artinya tergolek lurus. Sunan Jalopong juga dikenal dengan sebutan Sunan Panjang. Bangunan rumah ini kerap ditemukan di Kecamatan Tomo, Kabupaten Sumedang. Keunikan rumah ini terletak dari bentuk rumah yang cukup tua. Ayo, lanjut. Rumah adat yang kedua itu dari Jawa Tengah. Rumah adat Jawa Tengah yang paling populer adalah rumah Joglo, yang dimana rumah Joglo merupakan salah satu rumah adat Jawa Tengah. Keunikan rumah adat Joglo adalah di antaranya memiliki beberapa ruangan seperti pendapa atau pendopo, pringgitan, dan oma dalam atau oma jero. Yuk lanjut. Yang ketiga adalah rumah adat Jawa Timur. Di mana rumah adat Jawa Timur yang paling populer adalah rumah Limasan Lambang Sari. Limasan Lambang Sari yang jadi salah satu nama rumah adat Jawa Timur memiliki keunikan pada bangunan ini. Ada pada konstruksi atap yang menggunakan balok penyambung. Yang keempat yaitu rumah adat Banten. Rumah adat Banten dikenal dengan nama rumah Sulanyanda. Ini merupakan rumah adat tradisional suku Baduy yang mendiami provinsi Banten. Tentunya masih banyak sejarah dan keunikan lain yang ada pada kebudayaan rumah ini. Oke, sekarang masuk ke materi yang pertama yaitu unsur kebudayaan. Yang pertama yaitu bahasa. Oke, saya akan menjelaskan pengertian dulu. Bahasa itu terbagi menjadi dua, yaitu bahasa lisan dan bahasa tulis. Bahasa lisan. Bahasa yang digunakan suku atau Jawa adalah bahasa Jawa. Bahasa lisan lebih sering digunakan oleh suku kami dalam kehidupan sehari-hari. Bahasa lisan terbagi menjadi bahasa boso yang lebih sopan dan bahasa kasar.
Untuk boso biasanya digunakan pada saat berbicara dengan orang yang lebih tua seperti mbah, ibu, bapak, saudara, dan orang yang umumnya lebih tua dari kita. Sedangkan untuk bahasa kasar yaitu biasa digunakan untuk berbincang dengan teman sebaya atau yang lebih muda umurnya. Sebagian besar penduduk Indonesia adalah bilingual yang berbahasa Indonesia baik sebagai bahasa pertama maupun kedua. Oke, selanjutnya. Bahasa tulis. Selain bahasa lisan, suku Jawa juga mempunyai bahasa tulisan yang dulunya masih sering digunakan. Tetapi untuk saat ini, bahasa tulisan sudah jarang ditemukan dalam masyarakat. Bahasa tulisan masih bisa ditemukan dengan mudah di daerah yang budaya Jawanya masih kental seperti di Yogyakarta misalnya. Selanjutnya kami akan melihat bahasa yang ada di Jawa Barat. Bahasa di Jawa Barat atau Sunda mengenal adanya tingkatan dalam bahasa yang disebut undak-usuk, yaitu tata cara berbahasa untuk membedakan golongan usia dan status sosial. 1. Bahasa Sunda lemas atau halus yang digunakan untuk berbicara kepada orang tua, orang yang dituakan atau yang disegani. Kedua, bahasa Sunda sedang yang digunakan antara orang yang setara baik usia maupun status sosialnya. Yang ketiga, bahasa Sunda kasar yang digunakan oleh atasan kepada bawahan atau kepada orang yang status sosialnya lebih rendah. Dalam bahasa Sunda terdapat pengejaan huruf vokal e yang berbeda sesuai dengan tanda baca. Contoh u, dan u. Bahasa yang dituturkan oleh orang Cirebon adalah bahasa Jawa yang juga ada gabungan beberapa bahasa yang dari Sunda, Arab, dan Cina yang mereka sebut sebagai bahasa Cirebonan atau bahasa Jawa dialek Cirebon. Oke. Yang selanjutnya itu bahasa yang ada di Jawa Tengah. Walaupun bahasa Indonesia menjadi bahasa resmi, namun sebagian besar masih menggunakan bahasa Jawa sebagai bahasa keseharian mereka. Untuk kebudayaan Jawa Tengah, dalam hal bahasa, masih menggunakan bahasa Jawa dialek Jogja yang dianggap sebagai bahasa Jawa standar. Di samping itu, terdapat sejumlah dialek bahasa Jawa, tetapi secara umum terdiri dari dua bagian, yakni Kulonan dan Timuran. Untuk bahasa Kulonan, dituturkan dari bagian barat Jawa Tengah yang terdiri dari dialek Banyumasan dan dialek Tegal. Untuk dialek ini mempunyai pengucapan yang cukup berbeda dengan bahasa Jawa standar. Sementara untuk bahasa Timuran, dituturkan di bagian timur Jawa Tengah yang terdiri di atas dialek Solo dan dialek Semarang. Sehingga di antaranya perbatasan kedua dialek tersebut dituturkan bahasa dengan campuran keduanya. Dan daerah yang mendapat percampuran kedua bahasa dialek tersebut, yaitu pada wilayah Pekalongan dan Kedung. Yang ketiga yaitu bahasa yang ada di Jawa Timur. Masyarakat di Provinsi Jawa Timur berkomunikasi menggunakan bahasa Jawa dan bahasa Madura yang paling banyak dipakai oleh masyarakat Jawa Timur. Bahasa Jawa yang digunakan oleh masyarakat Jawa Timur bukan merupakan bahasa Jawa baku, melainkan bahasa Jawa kasar atau ngoko, yang digunakan untuk berkomunikasi dalam kehidupan sehari-harinya. Bahasa pergaulan sehari-hari penduduk Malang adalah bahasa Jawa dialek Jawa Timuran dan bahasa Madura. Bahasa Madura terutama digunakan di Pulau Madura, tetapi pengaruhnya sampai ke daerah pesisir utara termasuk Pasuruan, Sidoarjo, Situbondo, dan Besuki. Bondowoso dan Jember, sedangkan suku Tengger juga memakai bahasa Jawa dialek Tengger. Ada juga suku Osing di daerah Banyuwangi hingga Muncar yang berkomunikasi dengan kesehariannya menggunakan bahasa Osing. Yang keempat adalah bahasa di Banten. Penduduk asli yang hidup di Provinsi Banten berbicara menggunakan dialek yang merupakan turunan dari bahasa Sunda kuno. Dialek tersebut dikelompokkan sebagai bahasa kasar dalam bahasa Sunda modern yang memiliki beberapa tingkatan dari tingkat halus sampai tingkat kasar atau informal. Yang pertama tercipta pada masa Kesultanan Mataram menguasai Priangan atau bagian tenggara Provinsi Jawa Barat. Namun demikian, di wilayah Banten Selatan seperti Lebak dan Pandeglang menggunakan bahasa Sunda campuran, Sunda kuno, Sunda modern, dan bahasa Indonesia. Di Serang dan Cilegon, bahasa Jawa Banten digunakan oleh etnik Jawa. Dan di bagian utara, Kota Tangerang, bahasa Indonesia dengan dialek Betawi juga digunakan oleh pendatang beretnis Betawi.
Di samping bahasa Sunda, bahasa Jawa dan dialek Betawi, bahasa Indonesia juga digunakan terutama oleh pendatang dari berbagai bagian di wilayah Indonesia. Dan untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, yaitu meliputi mata pencarian. Iya, saya di sini saya akan membacakan materi mata pencaharian. Yang pertama, petani, ada juga yang bekerja sebagai pedagang, pegawai negeri, dan pegawai swasta. Sedangkan yang berada di perkotaan, mereka mendominasi sebagai pegawai negeri sipil, BUMN, anggota DPRD atau DPRD, pejabat eksekutif, pejabat legislatif, pejabat kementerian, dan militer. Orang Jawa adalah etnis paling banyak di dunia artis model. Orang Jawa juga banyak yang bekerja di luar negeri sebagai buruh kasar dan pembantu rumah tangga. Orang Jawa mendominasi tenaga kerja di Indonesia, terutama di negara Malaysia, Singapura, Filipina, Jepang, Arab Saudi, Kuwait, Qatar, Uni Emirat Arab, Taiwan, Amerika Serikat, dan Eropa. Ada juga mata pencaharian di Jawa Barat, yaitu penduduk di Jawa Barat lebih banyak yang bermata pencaharian sebagai petani, peternak, pedagang, pengrajin, dan pekerja di perkebunan. Karena perkembangan zaman semakin maju, sebagian penduduk Jawa Barat ada yang bermata pencaharian sebagai buruh pabrik, nelayan, pengrajin, guru, pegawai negeri, dan pengusaha. Mata pencaharian di Jawa Tengah. Tidak ada mata pencaharian yang khas yang dilakoni oleh masyarakat suku Jawa. Pada umumnya, orang-orang di sana bekerja pada segala bidang, terutama administrasi negara dan kemiliteran yang memang didominasi oleh orang Jawa. Selain itu, mereka bekerja pada sektor pelayanan umum, pertukangan, perdagangan, dan pertanian dan perkebunan. Sektor pertanian dan perkebunan. Lanjut. Lalu ada mata pencaharian di Jawa Timur. Mata pencaharian masyarakat Jawa Timur umumnya di bidang pendustrian, pertambangan, dan energi. Jawa Timur dikenal sebagai pusat kawasan timur Indonesia dan memiliki signifikansi perekonomian yang cukup tinggi, yakni 14,85% terhadap produk domestik bruto nasional. Jawa Timur memiliki sejumlah industri besar, di antaranya adalah galangan pembuatan kapal terbesar, industri kereta api, pabrik kertas, serta pabrik rokok. Lalu yang terakhir, mata pencaharian di Banten. Gambar perkembangan mengenai hal ini untuk sejarah Indonesia akan tersentuh dengan kehidupan primitif di Cibubur sampai bercocok tanam. Hubungannya dengan kebudayaan Banten, sistem mata pencaharian hidup sebagai salah satu unsur kebudayaan terlihat dari zaman kesultanan. Mata pencaharian hidup dari hasil bumi menampilkan daya pertanian. Dalam sistem pertanian itu ada tradisi yang masih nampak, misalnya hubungan antara pemilik tanaman petani dan orang-orang yang berhak ikut mengetam dengan pembagian tertentu menurut tradisi. Dalam nelayan, misalnya ada sistem simbiosis antara juragan dan pengikut-pengikutnya dalam usaha payang. Misalnya, kedua belah pihak dalam mata pencaharian itu terjalin secara tradisional dalam sistem mata pencaharian. Mungkin pula hubungan itu menjadi hubungan kekerabatan atau hubungan patron klien. Pada masa kini kemungkinan sistem tersebut sudah berubah. Di samping karena bahan hidup juga berubah dalam sistemnya karena penemuan peralatan teknologi baru. Demikian pula kemungkinan di masa yang akan datang. Sekian dari mata pencaharian di Jawa. Di daerah Jawa.
Oke, selanjutnya Ya. yaitu sistem peralatan dan teknologi akan dibacakan oleh teman saya. Silakan bacakan materinya. Peralatan hidup. Peralatan hidup dapat kita lihat sekarang berbagai kerajinan tangan yang dihasilkan oleh masyarakat Jawa. Sehingga dapat dijelaskan mengenai peralatan-peralatan yang digunakan masyarakat Jawa dahulu sudah beragam. Ada yang terbuat dari tanah liat, batu, dan juga kayu. Contoh peralatan yang terbuat dari tanah liat, gentong atau untuk tempat beras, kendi, piring dari tanah liat, gelas dari tanah liat, penggorengan atau yang digunakan menggoreng kopi, dan lain-lain. Sedangkan alat yang dibuat dari batu yaitu cobek, atau alat untuk menghaluskan bumbu masak, penumbuk kopi, dan lain-lain. Dan alat yang terbuat dari kayu yaitu penumbuk padi dan perabotan rumah seperti meja, kursi, tempat tidur, dan lain-lain. Sistem peralatan dan teknologi di Jawa Barat. Sistem peralatan di masyarakat Sunda terdapat pada senjata tradisionalnya yaitu kujang. Senjata seperti kujang ini disimpan sebagai pusaka yang digunakan untuk melindungi rumah dari bahaya dengan meletakkan di atas tempat tidur. Menurut sebagian orang, kujang mempunyai kekuatan tertentu yang berasal dari dewa atau hyang. Kujang juga dipakai sebagai salah satu estetika dalam beberapa organisasi serta pemerintahan. Dengan perkembangan kemajuan, teknologi, budaya, sosial, dan ekonomi masyarakat Sunda, kujang pun mengalami perkembangan dan pergeseran bentuk, fungsi, dan makna. Dari sebuah peralatan pertanian, kujang berkembang menjadi sebuah benda yang memiliki karakter tersendiri dan cenderung menjadi senjata yang bernilai simbolik dari sakral. Seiring dengan berkembangnya zaman, kini hasil-hasil pengembangan teknologi sangat membantu masyarakat Sunda dalam kegiatannya sehari-hari serta mudah untuk didapat, seperti alat-alat yang digunakan untuk pertanian yang pada zaman dulu masih tradisional, ini telah berubah menggunakan alat-alat yang modern serta canggih seperti traktor untuk membajak sawah, penggilingan padi. Selain itu, juga sudah terdapat alat komunikasi dan barang elektronik yang modern, canggih serta mutakhir, sehingga memudahkan dalam pemasaran produk yang dihasilkan. Selanjutnya ada sistem peralatan dan teknologi di Jawa Tengah. Sebagai suatu kebudayaan, suku Jawa tentu memiliki peralatan dan perlengkapan hidup yang khas, diantaranya yang paling menonjol adalah segi bangunan. Masyarakat yang bertempat tinggal di daerah Jawa memiliki ciri sendiri dalam bangunan mereka, khususnya rumah tinggal. Ada beberapa jenis rumah yang dikenal oleh masyarakat suku Jawa, diantaranya adalah rumah limisan, rumah joglo, dan rumah serotong. Rumah limisan adalah rumah yang paling umum ditemui di daerah Jawa, karena rumah ini merupakan rumah yang dihuni oleh golongan rakyat jelata. Sedangkan rumah joglo umumnya dimiliki sebagian tempat tinggal para kaum bangsawan, misalnya saja para kerabat keraton. Sistem peralatan dan teknologi di Jawa Timur. Alat-alat pertanian adalah bajak yang disebut luku, garu untuk melunakkan tanah, cangkul, dan gosrok yaitu alat untuk menyiangi atau membersihkan tumbuhan liar yang ikut tumbuh bersama padi. Peralatan kesenian antara lain gamelan yang merupakan seperangkat alat musik yang terdiri dari gendang, gambang, gong, suling, dan sebagainya. Peralatan dapur antara lain kuali, kendil, coek, kukusan, tampeh, dan sebagainya. Sedangkan alat angkutnya yang terkenal adalah andong. Selain itu, untuk mengangkut barang digunakan gerobak yang ditarik oleh hewan. Baru-baru ini pemerintah Provinsi Jawa Timur tengah membangun infrastruktur backbone, teknologi informasi dan komunikasi atau TIK, dengan nilai investasi sebesar 15 miliar yang ditargetkan rampung pada 2023. Sistem peralatan dan teknologi di Banten. Memperhatikan peralatan hidup dan teknologi dalam kebudayaan Banten dapat diperoleh informasinya dari peninggalan masa lalu. Salah satu diantaranya misalnya relief, penemuan benda-benda arkeologis, dan catatan masa lalu. Di zaman kesultanan, kehidupan masyarakat ditandai dengan bertani, berdagang, dan berlayar termasuk nelayan.
Dari corak kehidupan ini terlihat bahwa peralatan hidup bagi petani masih terbatas pada alat-alat gali dan lain-lain, termasuk pemanfaatan hewan sebagai sumber energi. Angkutan dan teknologi pelayaran masih memanfaatkan energi angin yang karenanya berkembang pengetahuan ramalan cuaca secara tradisional, misalnya dengan memanfaatkan tanda-tanda alam, demikian pula teknik pengolahan logam, pembuatan bejana, dan lain-lain. Memanfaatkan energi alam dan manusia. Tentu saja aspek atau unsur kebudayaan ini secara struktural mengalami perubahan pada kini dan nanti. Meski secara fungsional mungkin tetap. Selanjutnya religi atau sistem kepercayaan. Oke, karena anggotanya tidak masuk akan dibacakan oleh saya, yaitu religi atau sistem kepercayaan yang ada di Pulau Jawa. Ayo, Ri. Sorry. Religi atau sistem kepercayaan. Orang Jawa sebagian besar secara nominal menganut agama Islam, tetapi ada juga yang menganut agama Protestan dan Katolik. Mereka juga terdapat di daerah pendesaan. Penganut agama Buddha dan Hindu juga ditemukan di pulau di antara masyarakat Jawa. Ada pula agama kepercayaan suku Jawa yang disebut sebagai agama kejawen. Kepercayaan ini terutama berdasarkan kepercayaan animisme dengan pengaruh Hindu-Buddha yang kuat. Masyarakat Jawa terkenal akan sifat sinkristisme kepercayaannya. Semua budaya luar diserap dan ditafsirkan menurut nilai-nilai Jawa sehingga kepercayaan seseorang kadangkala menjadi kabur. Sistem kepercayaan yang ada di Jawa Barat, sebagian besar masyarakat suku Sunda menganut agama Islam, namun ada pula yang beragama Kristen, Hindu, dan Buddha, dan lain-lain. Mereka tergolong pemeluk agama yang taat karena bagi mereka kewajiban beribadah adalah prioritas utama. Contohnya, dalam menjalankan ibadah puasa, sholat 5 waktu, serta berhaji bagi yang mampu. Mereka juga masih mempercayai adanya kekuatan gaib. Terdapat juga adanya upacara-upacara yang berhubungan dengan salah satu fase dalam lingkaran hidup, mendirikan rumah, menanam padi, dan lain-lain. Sunda Wiwitan sendiri merupakan contoh kepercayaan terhadap kekuatan alam dan arwah leluhur atau dikenal dengan istilah animisme dan dinamisme. Sunda Wiwitan merupakan kepercayaan yang sudah lama dianut oleh orang Sunda sebelum datangnya ajaran Hindu dan Islam. Selanjutnya itu sistem kepercayaan yang ada di Jawa Tengah. Persebaran kebudayaan Jawa Tengah dalam agama mayoritas memeluk agama Islam dan mayoritas masih mempertahankan tradisi kejawen yang dikenal dengan abangan. Selain agama Islam, penduduk Jawa Tengah juga menganut agama Protestan, Katolik, Konghucu, Buddha, dan beberapa aliran kepercayaan lain. Penduduk Jawa Tengah dikenal dengan sikap toleransi yang tinggi. Hal ini bisa dilihat pada daerah Muntilan, Kabupaten Magelang, yang masih banyak jumpai penganut agama Katolik karena daerah tersebut menjadi pusat pengembangan agama Katolik di Jawa. Masyarakat Jawa percaya bahwa hidup diatur oleh alam, maka ia bersikap nerimo atau pasrah. Masyarakat Jawa percaya keberadaan arwah atau roh leluhur dan makhluk halus seperti lelembut, tuyul, demit, dan jin. Selamatan adalah upacara makan bersama yang telah diberi doa sebelumnya. Oke. Selanjutnya yaitu sistem kepercayaan yang ada di Jawa Timur. Suku Jawa umumnya menganut agama Islam, sebagian menganut agama Kristen dan Katolik, dan ada pula yang menganut Hindu dan Buddha. Sebagian orang Jawa juga masih memegang teguh kepercayaan kejawen. Agama Islam sangatlah kuat dalam memberi pengaruh pada suku Madura. Oke. Sistem kepercayaan yang ada di Banten. Sebagian besar anggota masyarakat memeluk agama Islam dengan semangat religius yang tinggi. Tetapi pemeluk agama lain dapat hidup seperti Protestan, Katolik, Buddha, Hindu, Konghucu. Dasar religi orang Badui ialah penghormatan ruh nenek moyang dan kepercayaan kepada satu kuasa Batara Tunggal. Keyakinan mereka itu disebut Sunda Wiwitan atau agama Sunda Wiwitan. Oke, yang selanjutnya itu sistem pengetahuan yang akan dibacakan oleh teman saya selanjutnya.
Sistem pengetahuan masyarakat Jawa sudah berkembang di berbagai bidang, misalnya dalam bidang iptek, ilmu alam, dan lain-lain. Masyarakat Jawa terkenal ulet dalam mengerjakan sesuatu dan juga dalam hal belajar. Oleh karena itulah masyarakat Jawa berkembang pesat dalam bidang ilmu pengetahuan. Sistem pengetahuan di Jawa Barat. Pendidikan di suku Sunda sudah dibilang sangat berkembang baik. Terlihat dari peran pemerintah Jawa Barat. Pemerintah Jawa Barat memiliki tugas dalam memberikan pelayanan pembangunan pendidikan bagi warganya. Sebagai hak warga yang harus dipenuhi dalam pelayanan pemerintah, pembangunan pendidikan merupakan salah satu bagian yang sangat vital dan fundamental untuk mendukung upaya-upaya pembangunan Jawa Barat di bidang lainnya. Pembangunan pendidikan merupakan dasar bagi pembangunan lainnya. Mengingat secara hakiki supaya pembangunan pendidikan adalah pembangunan potensi manusia yang kelak akan menjadi pelaku pembangunan. Dalam setiap upaya pembangunan, maka penting untuk senantiasa mempertimbangkan karakteristik dan potensi setempat. Dalam konteks ini, masyarakat Jawa Barat, mayoritas suku Sunda memiliki potensi budaya dan karakteristik tersendiri, baik secara sosiologis, antropologis, falsafah kehidupan masyarakat Jawa Barat yang telah diakui memiliki makna yang sangat mendalam. Sistem pengetahuan di Jawa Tengah. Salah satu bentuk sistem pengetahuan yang ada, berkembang, dan masih ada hingga saat ini adalah bentuk penanggalan atau kalender. Bentuk kalender Jawa adalah salah satu bentuk pengetahuan yang maju dan unik yang berhasil diciptakan oleh para masyarakat Jawa kuno. Karena penciptanya yang terpengaruh unsur budaya Islam, Hindu-Buddha, Jawa kuno, dan bahkan sedikit budaya Barat. Namun tetap dipertahankan menggunakan hingga saat ini. Walaupun penggunanya yang cukup rumit, tetapi kalender Jawa lebih lengkap dalam menggambarkan penanggalan karena di dalamnya berpadu dua sistem penanggalan, baik penanggalan berdasarkan sistem matahari atau sonar atau syahsiah, dan juga penanggalan berdasarkan perputaran bulan atau lunar atau komariah. Sistem pengetahuan Jawa Timur. Tiap kebudayaan selalu mempunyai suatu himpunan pengetahuan tentang alam, tumbuh-tumbuhan, binatang, benda, dan manusia ada di sekitarnya. Setiap suku bangsa di dunia memiliki pengetahuan mengenai antara lain A. Alam sekitarnya, B. Tumbuhan yang tumbuh di sekitar daerah tempat tinggalnya, C. Binatang yang hidup di daerah tempat tinggalnya, D. Zat-zat, bahan mentah, dan benda-benda alam lingkungannya. E. Tubuh manusia, F. Sifat-sifat tingkah laku manusia, G. Ruang dan waktu. Sistem pengetahuan di Banten. Salah satu sistem pengetahuan sebagai salah satu unsur kebudayaan Banten adalah misalnya pengetahuan tentang kosmologi atau alam semesta. Pada fase perkembangan awal, pengetahuan tentang kosmologi orang Banten adalah bahwa alam ini memiliki gusti pangeran yang dititipkan kepada sultan yang berpangkat wali setelah nabi. Karena itu, hierarki sultan adalah suci. Pengetahuan yang berakar pada kosmologi tersebut masih ada sampai kini sehingga teridentifikasi dalam pengetahuan magis. Mungkin dalam perkembangan kelak tidak ada diprediksi menjadi hilang, bahkan mungkin menjadi alternatif bersama-sama dengan sistem pengetahuan yang lain.
Oke, saya akan membacakan kesenian di Pulau Jawa dan sekitarnya. Kesenian, orang Jawa terkenal dengan budaya seninya yang terutama dipengaruhi oleh agama Hindu-Buddha, yaitu pementasan wayang. Cerita wayang atau lakon sebagian besar berdasarkan wiracarita Ramayana dan Mahabharata. Selain pengaruh India, pengaruh Islam dan dunia Barat juga mempengaruhi seni yang berkembang di Jawa. Seni batik dan keris merupakan dua bentuk ekspresi masyarakat Jawa. Musik gamelan berkembang dalam kehidupan budaya Jawa dan tradisi Jawa. Kesenian di Jawa Barat. Masyarakat Jawa Barat begitu gemar akan kesenian, sehingga banyak terdapat jenis kesenian, diantaranya seperti seni tari, yaitu ada tari topeng, tari merak, jaipong, dan sisingan. Dari seni suara dan musik, ada degung, semacam orkestra, menggunakan alat musik gendang, gong, saron, kecapi, dan lain-lain. Lalu ada lagu daerah Jawa Barat, antara lain yaitu Bubur Bulan, Karatagan, Pahlawan, Bambinton, Bandung, Tokecang, Cincang Keling, Manuk Dadali, Es Lilin, dan Warung Pojok. Lalu ada kesenian dari Jawa Barat yang lainnya, itu ada wayang golek, wayang yang terbuat dari kayu, dan salah satu tokoh karakter wayang yaitu Cepot, dan dalang yang paling terkenalnya adalah Abah Asep Sunaria. Senjata tradisionalnya yaitu kujang dan keris. Kesenian di Jawa Tengah. Kesenian yang terdapat dalam kebudayaan Jawa sangat beraneka ragam, mulai dari tari-tarian, lagu daerah, wayang orang, dan juga wayang kulit, serta masih ada berbagai macam kesenian lainnya. Kesenian tradisional dari Jawa ada berbagai macam, tetapi secara umum dalam satu akar budaya kesenian Jawa ada 3 kelompok besar, yaitu Banyumasan atau Ebek, Jawa Tengah atau daerah istimewa Yogyakarta yaitu atau ketoprak dan serimpi, dan Jawa Timur yaitu ludruk dan reog. Kesenian di Jawa Timur. Secara keseluruhan, Jawa Timur memiliki kesenian yang beragam seperti tari topeng Bapang, tari ganongan, ludruk, reog, tari gandrung, dan lain sebagainya. Keberagaman produk estetika kesenian dan kebudayaan itu adalah ikon budaya Jawa Timur. Kesenian di Banten. Contoh jenis kesenian tradisional di Banten yaitu debus yang merupakan seni pertunjukan asli Banten. Lalu ada tariannya yaitu tarian congkrek, dan alat musiknya itu angklung, gubrak, dan lain-lain. Selanjutnya saya akan membacakan materi organisasi sosial. Yang pertama, pengertian dari organisasi sosial. Masyarakat Jawa pada umumnya menganut sistem kekerabatan patrilineal, yang apabila anggota keluarga atau perempuan yang menikah, maka dia harus ikut suami. Masyarakat Jawa sangat tinggi solidaritasnya. Oke. Maaf, tadi ada terjadi kendala karena terbatasnya waktu dalam aplikasi Zoom-nya. Silakan untuk Pari untuk melanjutkan materi yang tadi. Baik, saya akan mengulang materi dari organisasi sosial. Organisasi sosial, masyarakat Jawa pada umumnya menganut sistem kekerabatan patrilineal, yang apabila anggota keluarga atau perempuan yang menikah, maka dia harus ikut suami. Masyarakat Jawa sangat tinggi solidaritasnya, sehingga dalam bekerja sama masyarakatnya saling membantu dan tidak memikirkan imbalan dari pekerjaan yang sudah dilakukan. Masyarakat Jawa juga terkenal akan pembagian golongan-golongan sosialnya. Pakar antropologi Amerika yang ternama, Clifford Geertz, pada tahun 1960-an membagi masyarakat Jawa menjadi 3 kelompok, kaum santri, abangan, dan priai. Menurutnya kaum santri adalah penganut agama Islam yang taat, kaum abangan adalah penganut Islam secara nominal atau penganut kejawen. Sedangkan kaum priai adalah kaum bangsawan. Tetapi dewasa ini pendapat Geertz banyak ditentang karena ia mencampur golongan sosial dengan golongan kepercayaan. Kategorisasi sosial ini juga sulit diterapkan dalam menggolongkan orang-orang luar, misalkan orang Indonesia lainnya dan suku bangsa non-pribumi seperti orang keturunan Arab, Tionghoa, dan India. Selanjutnya ada organisasi sosial di Jawa Barat. Organisasi sosial yang digunakan adalah parental atau bilateral, yaitu mengikuti garis keturunan dari kedua belah pihak orang tua. Pada saat menikah, orang Sunda tidak ada harusan menikah dengan keturunan tertentu asal tidak melanggar dari ketentuan agama. Pada saat setelah menikah, pengantin baru bisa tinggal di tempat kediaman istri atau suami. Tetapi pada umumnya mereka lebih memilih untuk tinggal di tempat yang baru.
Dilihat dari sudut ego, orang Sunda mengenal istilah 7 generasi ke atas, yaitu kolot, mbah, buyut, bao, janggawareng, udek-udek, dan gantung siwur. Dan ke bawah, anak, incu, buyut, bao, janggawareng, udek-udek, dan gantung siwur. Selanjutnya ada organisasi sosial di Jawa Tengah. Organisasi sosial ini kami akan membahas tentang bentuk desa sebagai kesatuan masyarakat terkecil setelah RT dan RW yang umum ditemui di masyarakat Jawa. Desa-desa di Jawa umumnya dibagi-bagi menjadi bagian-bagian kecil yang disebut dengan dukuh. Dan setiap dukuh dipimpin oleh kepala dukuh. Di dalam melakukan tugasnya sehari-hari, para pemimpin desa ini dibantu oleh para pembantu-pembantunya yang disebut dengan nama pamong desa. Dalam organisasi sosial akan dibahas mengenai pelapisan sosial. Dalam sistem kemasyarakatan Jawa dikenal 4 tingkatan, yaitu priai, ningrat atau bendara, santri, dan wong cilik. Selanjutnya ada organisasi sosial di Jawa Timur. Organisasi sosial di Jawa Timur yang terkecil adalah keluarga Bathi, yang dalam istilah antropologi disebut dengan istilah nuclear family, yang anggotanya terdiri ayah atau suami, ibu sebagai istri, dan anak-anaknya yang belum kawin. Ayah berkedudukan sebagai kepala keluarga, tetapi ada kalanya seorang ibu pun dapat menjadi kepala keluarga. Hal ini akan terjadi apabila suami meninggal dunia di samping keluarga Bathi. Di Jawa Timur juga dapat kita jumpai bentuk kelompok kekerabatan yang disebut sanak sedulur. Selanjutnya ada organisasi sosial di Banten. Di antara bentuk organisasi sosial Banten adalah stratifikasi sosial. Pada awal dijamin kesultanan, lapisan atas dalam stratifikasi sosial adalah pada sultan dan keluarganya atau keturunannya sebagai lapisan bangsawan. Kemudian para pejabat kesultanan. Dan akhirnya rakyat biasa pada perkembangan selanjutnya hilang kesultanan yang sebagian peranannya beralih pada kiai atau kaum spiritual. Dalam stratifikasi sosial, merekalah yang ada pada pelapisan atas. Jika peranan itu berpindah kepada kelompok lain, maka berpindah pulahlah lapisan itu. Oke, untuk penyajian materi sudah selesai semua, dan saya akan bahwa PPT ini bisa disimpulkan bahwa suku Jawa merupakan suku bangsa terbesar di Indonesia yang berasal dari Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, dan Banten. Setidaknya 41,7% penduduk Indonesia merupakan etnis Jawa. Selain di ketiga provinsi tersebut, suku Jawa banyak bermukim di Lampung, Banten, Jakarta, dan Sumatera Utara. Di Jawa Barat, mereka banyak ditemukan Kabupaten Indramayu dan Cirebon. Bahasa yang digunakan suku atau Jawa adalah bahasa Jawa. Bahasa lisan lebih sering digunakan oleh suku kami dalam kehidupan sehari-hari. Bahasa lisan terbagi menjadi bahasa Boso yang lebih sopan dan bahasa kasar. Dan Iwan Fals pernah berkata, dari kebudayaan bisa saja kita berbeda, dari agama dan warna kulit bisa juga berbeda. Seharusnya perbedaan itu tak membuat jadi perbedaan kenyataan, sudah membuktikan soal kita sama. Diharapkan bahwa semua teman-teman bisa memahami dan menyimak dengan baik dari materi yang kami sampaikan. Dan terima kasih karena telah menyimak dari awal hingga akhir penyajian materi yang kelompok kami sajikan. Bila ada salah kata atau perbuatan, mohon dimaafkan. Sekian dari presentasi kelompok 2. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.